Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, saya. Mohon izin Pak Haji, Ya. saya mau testimoni. Ya. Perkenalkan, nama saya Anwar Pak Haji. Saya Ya. dari Kabupaten Bekasi. Saya daripada adiknya Rohma Pak Haji. Adiknya? Adiknya Rohma, ini si Oma, saya mau testimoni, pasti pada bertanya kan, saya baru kali ini Pak Haji ke sini. Tinggal di mana? Di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi. Siap Pak Haji. Saya baru silaturahmi. Sehari-hari apa kegiatannya? Saya bisnis Pak Haji. Bisnis apa? Bisnis jual beli kendaraan. Jual beli kendaraan. Siap. Roda 2, roda 4. Roda 4 yang disuplai sama teman-teman tentara. Oh iya. Jadi calo lah gitu Pak Haji. Calo. Siap. Tepuk tangan dong untuk calo. Testimoninya Ya, apa? saya mau testimoni kan, saya itu ada keluarga itu yang namanya mengikuti daripada apa itu Pak Haji, ilmu dan pitua-pitua Pak Haji. Saya pun ada beberapa saudara yang pro dan kontra. Pro dan kontra. Pro dan kontra. Pronya apa? Kontranya apa? Kontranya itu seperti kayak apa sih ini Pak Haji, ilmu apa sih kok tidak mengandung itu gitu kan, sunnah dan syariat gitu. Kalau saya perhatikan, saya kan orang netral, mengikuti daripada si Mbak Oma ini, Rohma, dan ibu saya kebetulan bawa satu keluarga Pak Haji, naik mobil, bawa satu keluarga, terus ngajak orang tua, istri sebagai saksi. Kalau nanti kelak saya ikut bimbingan daripada Pak Haji, saya minta petunjuk malam ini, kalau cair sampai 10 juta, saya harap lebih besok Pak Haji, saya akan ijab langsung. Jadi saya kemarin habis dapat transferan ini, orang yang nggak saya kenal, tiba-tiba saya kan dipanggil ini kan, Tajul, carikan ini, siapa gitu kan. Yaudah saya lempar, saya sih di rumah aja gitu, di handphone gitu kan. Saya amalkan daripada ilmu Pak Haji, dua ini yang saya tidak mengerti, karena kan saya mau tahu langsung gitu Pak Haji. Ya. Kayak apa sih? Cairnya dikit, memang nggak banyak, cuman dari pokoknya di rumah aja tuh duduk nongkrong ada yang transfer Pak Haji, cuman 11 juta itu kayak, makasih ya Mas gitu, udah selesai nih lah. Saya cuma duduk doang di HP gitu, kok nggak capek gitu ya. Dan saya itu ngamalin kayak sebelumnya tuh, wah ingat kata orang tua nih, kata Pak Haji, suruh pegang-pegang gitu kan. Saya HP tuh kan, karena saya kan di handphone gitu kan, penggiat media sosial lah, dan grup-grup jual beli saya di bisnis. Saya bismillah pasti gitu kan, cair, terus fokus lagi sama tidak pakai itu celana dalam gitu kan. Memang saya nggak pakai celana dalam Pak Haji, kata ibu. Sekarang pakai celana dalam apa enggak? Enggak Pak Haji. Mana buktinya? Pakai itu doang. Saya mau dari kecil nggak pakai celana dalam, kata ibu. Ini kamu cocok nih, katanya anak buahnya Pak Haji kata lah. Saya kan pesantren gitu Pak Haji, jadi pakai celana dalam enggak Pak Haji. Itu orang tua juga, adik kakak tahu semua saya nggak pakai celana dalam. Iya, orang yang nggak pakai celana dalam itu saldonya di bank tidak akan mungkin di bawah 1 miliar. Amin. Nah coba deh hari ini kita kompak nggak pakai celana dalam. Iya. Jadi saya kesini niatnya terutama dan paling utama ingin silaturahmi sama Pak Haji, melihat dengan tatap muka Pak Haji yang begitu berwibawa, ganteng dan sahaja gitu. Nah, saya tepuk tangan dong. Wow. Saya jujur Pak Haji baru pertama kali, dan lo bagus nyanjung gue bersyukur. Ya, kemarin itu. Orang Lampung anaknya manggil gue Haji Kontol. Gue langsung lemes, gue dipanggil gitu. Saya kan hanya sepintas ngeliat di platform YouTube, siapa sih Nedaya gitu kan, sedangkan orang tua selalu di rumah itu, ibu, kakak, adik selalu membahas bapak gitu. Saya mau silaturahmi dan mudah-mudahan ini minta petunjuk apa yang saya harus Jangan lakukan. mudah-mudahan, pasti. Pasti.
besok akan terjadi Ya. kabulnya dan saya ijab apa, maksudnya ada petunjuk apa dari Pak Haji, pasti besok. Ya ini masnya nanti kita bareng-bareng yang ada di ruangan dan yang lagi nonton YouTube nih kan banyak yang lagi nonton, pemirsanya, penontonnya. Coba praktekin ilmu pamungkas RDAY yang terbaru, baru 8 hari. Iya, siap. Praktekin sholat tobat 18 kali minimal. Kalau emasnya ada rasa sedih, ngeluh, jengkel, mikir, berarti tambah berapa tuh? 4. 4. Jadi 10, 10, 10, 40. Tambah 18, jadi 58 sholatnya. Saya mau yang hadir di sini dan yang non minimal 10 miliar. Tepuk tangan dulu dong. Begitu aja Pak Haji, terima kasih. Iya, nanti 10 miliar kan bisa buat modal jual beli mobil, kamu bikin showroom sendiri. Saya mau beli kuda buat Pak Haji yang terbaik. Apa? Beli kuda. Kuda biar nambah lagi. Nah, jadi gini Pak, tamu saya dia hutangnya 200 miliar dan utangnya 150 miliar. Yang ngasih saya mobil Robicon, itu hobinya kalau ijab kabul ke kuda. Jadi dia ijabnya ke Allah sambil naik kuda, sambil ngomong. Makanya pada saat Pak Presiden hobinya naik kuda, RDI banget tuh. Nah, coba lu praktekin. Apa saya mesti beli kuda? Ya nggak usah, di sini aja kan banyak. Kita ada 130 ekor. Ada 130 ekor kuda. Lu tinggal naik. Boleh gak saya naik kuda yang paling kecil Pak Haji? Ya nggak boleh. Lu mesti kudanya yang gede. Iya kan yang kecil. RDI paksain ijab sama kuda. Apapun Siap, hajatnya. Pak Haji. Siap, terima kasih Pak Haji. Paksain naik kuda. Paksain naik kuda. Siap Pak. Saya kan takut, ya kan nanti ada yang nuntun. Saya udah biasa naik kuda, ya udah naik sendiri sambil ngucapin hajat. Kaya raya tajir melintir, punya rumah 1000 meter, punya mobil kayak Pak Haji, Jeep Mercy GL 400, punya mobil kayak Pak Haji, Velfire 2024, begitu. Kalau gurunya suge, kaya, muridnya juga harus kaya. Siap Pak Haji, amin. Bisa gak? Bisa. Kalau gurunya punya kuda, muridnya juga nanti digigit kuda. Maksudnya naik kuda. Ya Pak Haji, terima kasih. Ya, tepuk Siap. tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya cuman izin aja Pak. Saya kan selama liburan ini saya mau ajab di sini Pak. Bisa nggak saya numpang tidur di sekretariat Pak? Karena kemarin saya lihat penginapan itu naik tangga ya Pak ya. Kaki saya nggak bisa. Nanti Ibu tinggal ngomong aja, kan saya nggak ngatur penginapan. Iya. Di bawah kan ada Bun. Di deret terus ada. Tinggal ngomong gitu. aja. Ya, gitu. saya nggak ngatur penginapan. Oh gitu. Saya ngaturnya minta gimana, izin aja ngajarin gitu. gimana caranya tamunya RDI hajatnya terkabul. Amin, Tugas amin. saya. Iya. Kalau penginapan nanti yang ngurusin kebo bule. Nanti Ibu lapor sama kebo bule. Oh gitu ya Pak ya. Ya gitu aja Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Nama saya Didin dari Bandung, Pak Haji. Didin Iya, dari Bandung. iya. Pertanyaan atau mau testimoni, Bos? Saya Didin? kenalkan dulu sekalian. Kenalan dulu. Sekalian ijazah Pak Haji karena dalam waktu singkat saya mengamati melihat YouTube Pak Haji ada kayak pesugihan gitulah ya awalnya. Pesugihan. Ada pesugihan. Karena di situ ada minta uang begitu miliar-miliar saya. Apa? Tapi saya tertarik miliar-miliar, triliun-triliun ya, tapi dengan alat centong, dengan alat kelamin, loh kayak gini katanya. Tapi saya lama-lama deket-deketin, terus saya pantau begitu dilihat ada sholat tahajud sama mandi tengah malam jam 00. Wah, saya tertarik juga gitu, saya mau nyobain. Alhamdulillah dalam waktu 1 minggu ini mungkin saya melaksanakan
sekalian saya minta ijazahnya jadi ridhonya dari Pak Haji. Saya melaksanakan itu walaupun baca Qur'annya yang dibayangkan yang orang lain sampai bisa 12 juz, malah kemarin dengar ada yang 15 juz kalau nggak salah. Saya nggak nyampe Pak Haji, cuma dapat 5 juz juga udah untung gitu. 5 kali Gak Pak apa-apa, Haji. pelan-pelan. Jadi Jadi gini, kadang-kadang bos. dirinya gitu. Jadi gini bos. Orang yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Nah tadi 5 juz. Itu saldonya nggak akan di bawah 1 M. Nggak mungkin. Amin. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz, saldonya nggak pernah di bawah 10 M. Nah, bos pakai yang mana bebas. Saran saya sih mendingan ditingkatin pelan-pelan jadi 12 juz. Insyaallah, Nanti amin. saldonya nggak akan di bawah 10 miliar. Bisa. Lah kan saya udah meraktekin tuh kudanya. Bos lihat kuda saya gede-gede. Tingginya 1,80 meter bos. Besok kita pacuan. Tanggal 15, 16, 17. Besok kita pacuan di Bandung. Piala Panglima Abri Pangap besok. Yang datang bos orang kaya-kaya semua bos. Paling yang jadul RDI kali karena rumah stable anak yatim. Tapi kan kita kudanya harganya 2 miliar bos. Kudanya besok harganya 2 miliar yang turun, yang 1 miliar. Nggak ada kuda yang puluhan juta. Ah, kalau gurunya bisa, muridnya harus bisa Amin, dan amin, pasti amin, bisa. amin. Nanti bos pulang kapan? Sebelum pulang ijab aja di atas kuda sambil bos. Pasti kaya raya gitu. Boleh? Boleh dong. Oke? Iya. Apa lagi? Terus Pak Haji, saya kebetulan pensiunan PLN dengan usia waktu pensiun 56. Sekarang umurnya berapa? Sekarang 61. Sekarang 61. Kegiatan apa terakhir? Kegiatan tadi cuma moto doang. Moto. Ya, kata orang Sunda moto itu main tongong, Pak. Jemur iya. punggung, jadi nggak Iya, ada iya, kerjaan. iya, iya. Kadang-kadang nganggur gitu, melak Iya. anggur juga ada. Gitu. Jadi kadang-kadang istri suka bilang cuma moto doang, nyari duit 1.000 juga susah gitu. Jadi begitu sekarang tiba-tiba ada anak menikah kemarin, mau nimbang cucu juga, alhamdulillah udah punya cucu 1. Cucu 1. Cucu baru 1 gitu. Kebetulan juga yang gede, anak yang gede agak lumayan mapan lah, alhamdulillah. Tapi tiba-tiba mereka udah pada dewasa itu menentukan sendiri ya, masing-masing jalan sendiri seperti apa ya. Karena dia punya uang, melaksanakan pernikahan dengan menurut pribadi bapaknya ya, wah lah gitu. Kemarin udah melaksanakan hitbah atau tunangan di Hotel Sheraton dengan acara istilahnya sederhana, tapi akhirnya katanya musukan biasa-biasa aja lah. Tahu-tahu bapaknya duduk aja, tenang, mama duduk aja. Tahu-tahu tunangan dengan menurut pribadi orang tua ternyata mewah di Sheraton Bandung itu dengan nilai lumayan puluhan juta ya. Dalam kondisi orang tua tuh lagi minus, tapi alhamdulillah bahagia sekali. Tapi begitu sekarang di bulan-bulan berikutnya, mungkin di bulan Februari, pertengahan Februari mau menghadapi saum itu, karena hotelnya udah di booking dengan acara wahid itu akan pernikahan di hotel dengan seorang dokter ya, anak saya dari elektro Pak, elektro. Anak bapak laki perempuan? Laki. Begitu saya kemarin mau ke sini, karena saya harus ketemu dengan Pak Haji, mengijazahkan ini dan punya hajat yang sangat ya harus pasti terkabul gitu. Istri saya juga ngomong,
Pak harus ke sana Pak. Tapi dia mengamalinya hanya itu aja Pak. Alhamdulillah itu sangat khusus sekali, kadang-kadang 999 kali. ya, kadang-kadang Sehari 27 kali. betul. Wah, susah ditanya kadang-kadang Pak. Pak Haji, alhamdulillah. Tapi begitu dengar kemarin telepon dari anak, untuk acara pernikahan tuh jangan dulu istilahnya diberitahu. Saya kemarin silaturahmi dari Bandung ke Bogor ke wilayah Cimandah Hilir, karena saya kebetulan orang situ. Ada ucapan, Pak jangan dulu dikasih tahu saudara-saudara, karena kemungkinan pernikahan ini batal, pusing lah kan gitu. Saya agak kaget juga Pak Haji. Berarti kurang duit. Bukan. Jadi ada yang mengganggu dari mantan pacar anak saya. Pacar anak Bapak perempuan. Perempuan. Dia dosen Unpad lah. Gampang Pak, kenapa nggak putra Bapak suruh pakai celana dalam kebalik? Nanti pelan-pelan kalau memang udah akur sama perempuannya, calonnya, si calonnya juga pakai celana dalam terbalik. Jadi orang yang pakai celana dalam dibalik, kalau ada yang ganggu, apakah dia ganggunya di medsos, apa dia keganggunya lewat sindiran dari apa, itu bonus dari Allah, mati Pak. Tuh, lumayan bantu program pemerintah pengurangan penduduk. Jadi Bapak bilang, mau gak lo percaya ilmu RDI cadam dibalik? Aku gak percaya Pak. Nah Bapak aja yang dibalik sama ibu. Jadi anaknya nanti gak diganggu. Coba dibalik. Atau kalau yang lebih manjur lagi, tuker pakai celana dalam. Bapak pakai celana dalam istri dibalik, ibu pakai celana dalam bapak dibalik. Nanti kan keluar api konslet. Nah itu manjur. Ada lagi? Ada Pak Haji, yang kedua mungkin anak yang bungsu yang masih kuliah terakhir sekarang, gimana caranya supaya segalanya sukses. Ya itu celana dalamnya dibalik. Tidak ada orang anak pakai celana dalam dibalik cita-citanya nggak terkabul, nggak ada. Pakai dari balik, cita-citanya nanti terkabul. Pak Haji kalau gua umroh boleh gak pakai celana dalam dibalik? Manjur bos. Umroh kan belum pernah ada pakai celana dalam dibalik umroh. Emang nggak boleh? Boleh lah. Kalau ketimbang celana dalam aja nggak boleh. BH dibalik boleh gak waktu umroh? Ya boleh. Orang kebalik doang. Yang nggak boleh ya kan? Boleh. Bapak praktekin. Anaknya kasih tahu. Ada lagi? Ada. Pak Haji, saya punya masalah dengan seorang ustadz ya, maaf. Dia tuh dulu saya tolong karena dia nangis-nangis minta tolong untuk menikahkan anaknya, minta pinjam uang sampai nangis-nangis ke saya karena dia seorang ustadz dan saya juga Pinjam menghormati. berapa? Pinjam 25 juta waktu itu. Bisa tahun gak jangan ditagih? Jangan ditagih. Nanti Bapak praktekin ilmu RDI kan cair 10 miliar. Nanti nggak rugi. Ini nanti balasannya. Nanti Bapak kalau praktekin ilmu terkabul, bawa istri sama anak, sama calon mantu. Kita nanti liburan bareng-bareng ke Dubai. Amin. Iya, praktekin ini. Sholat tobat praktekin. Berani? Harus berani dong. Semua yang hadir di sini. Berani? Oke. Bapak praktekin ya. Ya. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Satu lagi Pak Haji. Ya. Ayo Bapak, Kebetulan Ibu, di Bogor pertanyaan tuh apa saya lagi? punya tanah sedikit dan satu garasi ya. Ala nanti cair, ngapain ngurusin tanah, nih cair. Besok cair. Tanahnya ditendang aja nih. Yo, Ibu apa? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.